Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Alhamdulillah, saya hormati yang saya muliakan pada tuan-tuan guru Dewan Asatidz, ada Ustaz Mukhlas, juga Sohibul Wilayah Ustaz Kiai Anak Gunawan Al-Qasi, juga ada Ustaz Edi, ada Ustaz Mahrus, Ustaz Kaplan, dan juga Sohibul Majlis Sohibul Ben, yaitu Bapak Haji Pegi dan juga istrinya, juga kepada Bapak RT serta para hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada antum semua. Kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Hajat-hajat kita dunia, akhirat, agama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Diberikan kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan lezatnya iman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan keistiqomahan serta diberkahkan hidup kita semuanya, serta didoakan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam suasana di bulan Rajab, tanggal 14 ke 15, 17 itu jauh, jadi udah lewat bulan purnama. Di bulan Rajab tanggal 17, kita tahu Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah. Haram di sini diartinya tidak boleh ada kemaksiatan di dalam bulan ini. Tidak boleh ada peperangan di bulan ini. Nggak boleh berantem, nggak boleh musuhan. Ya, harus menjalin silaturahmi di bulan ini. Kaum Arab jahiliyah sebelum Nabi diutus, mereka udah kenal bulan Rajab, udah kenal. Mereka diganggu di bulan Rajab, tangguh bulan depan. Ya, dia balasnya bulan di luar bulan Rajab. Satu kabilah diganggu, biasa perang. Satu diganggu di bulan Rajab, tunggu sabar, tunggu. Ya. Jadi mereka Arab jahiliyah udah tahu masa kita kalah Arab jahiliyah. Sedangkan Allah sudah menyempurnakan Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita kalah sama mereka. Mereka dimasuk bulan Rajab, pokoknya masuk bulan haram yang 4. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 7, 11 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan ini disebut dengan bulan yang bisu. Bulan tuli, sepi, nggak ada suara rame. Kenapa? Mereka terkorup di Allah. Ya, mereka mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh bukan Arab jahiliyah, bukan? Ya, maksudnya setelah diutus oleh Nabi Muhammad SAW, 4 bulan ini disebut dengan bulan yang bisu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terutama Rajab ini adalah pintu semua kebaikan. Pintu semua kebaikan. Maksudnya apa? Setelah Rajab ada Sya'ban. Sya'ban bulannya Nabi Muhammad SAW. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul. Setelah Sya'ban ada apa? Ramadan, bulan kebaikan.
Nabi SAW, seandainya umatku mengetahui apa yang diberikan Allah kemuliaan di bulan Ramadan, mereka berharap setahun Ramadan. Mereka minta sama Allah setahun bulan. Jadi Rejab ini pintu daripada segala kebaikan. Dan Rejab waktunya menanam, Sya'ban waktunya menuai, Ramadan waktunya panen. Dan kita nggak bakal bisa nih, nggak bakal kuat kita puasa di bulan Ramadan kalau nggak dimulai latihan dari bulan Rejab. Terutama nanti Sya'ban. Sya'ban adalah bulan di mana Nabi SAW hampir puasa sebulan penuh. Hampir puasa sebulan penuh. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa hampir, tidak semua, disisai 2 hari atau 3 hari kecuali Sya'ban. Ya, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa hampir sebulan penuh di luar Ramadan kecuali Sya'ban. Nah, dari Sya'ban ini biasanya itu Sayyidah Aisyah qada Ramadan yang lalu. Kenapa kok qadanya udah mendekati Ramadan? Ya, Ramadan, bulan Ramadan, Syawal terus, ya, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Kenapa nggak di bulan-bulan lain dikodok puasa? Karena Sayyidah Aisyah juga sama seperti wanita lainnya. Apa namanya? Menstruasi. Kecuali Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah juga keluar darah kotor. Nah, beliau radhiyallahu taala anha mengkodoknya di Ramadan. Di Sya'ban. Kodok Ramadan yang lalu di bulan Sya'ban. Itu sebulan lagi. Kenapa? Dikatakan aku khawatir kalau aku kodok di bulan yang lain, Nabi Muhammad SAW ada hajat. Paham maksudnya? Nanti belum nikah belum paham. Yang belum nikah belum paham. Yang udah nikah paham. Jadi aku khawatir Rasulullah SAW, aku takut aku lagi puasa, Nabi ada hajat di hari itu. Jadi karena kecuali bulan Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban, Siti Aisyah tahu kalau Nabi Muhammad puasa full nih, dia juga kodok Ramadan. Tapi bagi kita jangan coba-coba deh. Bagi kita yang batal Ramadan yang lalu, segera kodok di bulan-bulan yang lain setelahnya. Jadi setelah Ramadan jangan ditunda terus. Dan di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sama-sama kita paham. Ya, memang sebenarnya sih masih khilaf. Adanya perbedaan di antara ulama. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj di bulan Ramadan. Ya, mana yang benar? Allahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu. Tapi dari pendapat yang paling dekat antara Rajab dan Ramadan. Kenapa Rajab dan Ramadan? Karena Isra Mi'raj itu terjadi setelah meninggalnya 2 manusia yang paling berharga untuk Nabi Muhammad SAW, yang paling istimewa untuk Nabi SAW. Siapa? Pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala binti Khuwailid. Yang kedua pamannya Abu Thalib. Dahsyat. Ini peristiwa luar biasa. Sedihnya Nabi luar biasa. Kenapa? Karena ini 2 manusia ini super menjaga Nabi SAW. Yang satu menjaga Nabi di dalam rumah, mengurusi Nabi di dalam rumah, menyenangkan hati Nabi di dalam rumah, menenangkan hati Nabi di dalam rumah, menghibur Nabi SAW di dalam rumah, menghabiskan seluruh hartanya, jiwanya, tenaganya untuk Allah dan Rasulnya di dalam rumah. Nabi SAW pulang dakwah, baju kotor, badan penuh tanah,
pasir yang bersihin Sayyidah Khadijah, ditenangkan hati, disenangi hati. Pulang dalam keadaan lelah, capek, dakwah, kadang menerima, masuk rumah senyum melihat Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah satu-satunya manusia yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada kecuali Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah mau pulang menuju rumahnya, malaikat Jibril alaihissalam turun lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah masuk, sebentar lagi. Sampaikan salam dari Allah atas yang lain nggak ada. Sehebat apapun sahabat nggak dapat salam dari Allah SWT, nggak ada. Sayyidina Abu Bakar nggak dapat, walaupun Sayyidina Abu Bakar dapat jaminan masuk surga, bukan cuma masuk surga dari pintu yang mana, tapi tidak mendapat salam langsung dari Allah. Dan dijamin Sayyidah Khadijah dan sampaikan bahwa Allah telah menyiapkan istana yang tidak ada kesunyian, tidak ada kemiskinan di dalamnya. Masya Allah. Di dalamnya ketenangan. Di mana? Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surga itu mahal dan khusus untuk Sayyidah Khadijah. Ini jadi manusia istimewa. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah cemburu sama istri Nabi yang lain kecuali kepada Sayyidah Khadijah. Dikit-dikit Nabi punya makanan, kasih ke teman Khadijah. Ini benar, kasih ke teman Khadijah. Apa dikatakan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, yang namanya perempuan punya rasa apa? Cemburu, ya kan? Kita binatang cemburu lah kan? Cemburu. Coba ente yang menyandak. Kalau tak bini cemburu, ya, jadi namanya perempuan punya rasa cemburu. Khadijah, kata Nabi, dia, sebuah keras, teguran keras. Khadijah adalah yang pertama beriman kepada Allah. Khadijah yang pertama percaya kepadaku di saat orang lain mendustakanku. Khadijah adalah orang yang selalu menenangkanku, menyenangiku. Khadijah yang hartanya habis untuk aku dan Allah dan Rasul. Hartanya Khadijah, Pak, kalau mau tahu radhiyallahu taala anha. Seandainya hartanya Khadijah ditimbang nih, misalnya ini hartanya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini hartanya seluruh orang Arab saat itu di kota Mekah, ya, cuma sepertiga daripada hartanya Khadijah. Kaya luar biasa. Kemana duitnya? Habis untuk Allah dan Rasulnya. Di mana? Dibelanjakan ketika Nabi SAW diboikot, ya, diboikot 3 tahun. Tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh bicara, tidak boleh ada urusan nikah, nggak boleh ada urusan dagang, nggak boleh ngapa-ngapain 3 tahun. Sampai sahabat yang masuk Islam, keluarga Nabi yang udah pada masuk Islam, sampai makan gaon 3 tahun. Jadi sampai jadi penjara. Ya. Hartanya habis untuk beli segala sesuatu sama orang Mekah. Jadi di penjara nih. Nggak boleh melakukan hubungan apapun dengan penduduk kota Mekah. Tetap ada yang berani, tapi harganya 10 kali. Nih, pesan air misalnya, air sendiri kali misalnya 5.000 misalnya. Cuma karena saat itu lagi diboikot, jual dagangnya secara sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, harganya jadi 10 kali lipat, jadi 50.000 sebotol. Habis hartanya untuk itu sembunyi-sembunyi, tapi yang luar biasa. Makanya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijamin di situ bukan Nabi SAW, keluarga semua keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, itu Siti Khadijah meninggal. Tapi Siti Khadijah meninggal setelah 2 bulan pamannya Abu Thalib meninggal. Siapa Abu Thalib? Sama-sama kita tahu Abu Thalib adalah paman dari Rasulullah SAW. Kenapa Abdul Muthalib ketika meninggal di umur 8 tahun Nabi SAW
Thalib sama Abdullah bapaknya Nabi, adik kakak satu ibu. Kenapa nggak ke Abu Jahal, ke Abu Lahab? Kenapa nggak ke Abbas? Kenapa nggak ke Hamzah? Kenapa nggak ke yang lain? Kenapa kok ke Abu Thalib? Karena satu ibu. Jadi kakeknya Nabi SAW Abdul Thalib punya anak 18. Istrinya berapa? 6. Ya, istrinya 6. Nah, dari 18 ini Abdullah dengan Abu Thalib satu ibu. Kenapa dititipkannya ke Abu Thalib? Dititipin ke Abu Thalib karena satu ibu. Siapa nama ibunya? Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Selama ini kan kita dengar kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya. Tapi sekarang kita baru dengar nih, neneknya Fatimah binti. Nah, dititipkan tuh ke Abu Thalib dari umur 8 tahun sampai mendapatkan wahyu umur 40 tahun, dijaga sama Abu Thalib luar biasa. Enggak berani satupun kafir Quraisy nyentuh Nabi SAW Al-Quran selama ada Abu Thalib. Fitnah iya, caci maki iya, panggilan kotor iya, tapi kadang berani kamu jasa, kadang berani kamu fisik. Selama ada Abu dijaga ketat sampai umur berapa? Dari mulai 8 tahun sampai Nabi Muhammad SAW umur 55 tahun. Umur 55 tahun meninggal pamannya Abu Thalib. Nah, semenjak Abu Thalib wafat, baru tuh Nabi lagi sholat, lagi sujud di samping Ka'bah, dilempari kotoran unta. Baru tuh Nabi lagi sholat pakai sorban begini dan dicekek, benar-benar mau dimatiin sampai terbekas di lehernya. Ini jahitan apa? Hitam, darah hitam yang bekasnya itu sampai mati kan? Sampai beliau SAW wafat kan? Nah, baru tuh mulai tuh gangguan fisik. Ya, ketika Abu Thalib wafat. Ya, kita nggak bicara tentang kematian Abu Thalib, dan kita nggak berani ngomong Abu Thalib kafir atau tak, walaupun memang ada keterangan dia mati dalam keadaan kafir. Tapi kita husnudzon, kita harus sunnah wal jamaah, tutup mulut tentang Abu Thalib. Jangan ngomong yang buruk tentang Abu Thalib. Kita nggak tahu dalam hati, mungkin mulutnya tidak mengucapkan syahadat, tapi kita nggak tahu dalam hati. Jadi kita harus sunnah wal jamaah, tutup mulut tentang Abu Thalib karena dia berjasa untuk Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang berani ganggu Nabi SAW selama dia. Nah, ketika beliau meninggal, 2 bulan berikutnya istrinya meninggal, Nabi SAW udah bingung nih, senderannya nggak ada. Di rumah ada senderannya istrinya, di luar rumah ada tamengnya Abu Thalib. Dua-duanya udah hilang. Start lagi dakwah ke Taif. Dakwah ke Taif, masuk ke hari pertama ketemu dengan kepala sukunya 3 orang, 3-3-nya menolak dakwahnya. Lalu Nabi SAW begini, kalau kamu bertiga kepala kamu terima dakwahku, nggak apa-apa, tapi diam. Sekarang saya mau dakwahin umatmu nih, jamaahmu nih, wargamu. Saya mau dakwah, diam, jangan ini. 10 hari di Taif, 10 hari di Taif, pulang, nggak bisa, diusir. Bahkan usirnya dengan yang dilempari batu. Saat itu Nabi SAW bersama Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah salah satu budak yang diberikan oleh Khadijah, lalu dijadikan, dimerdekakan, dijadikan anak angkat.
sayang benar Nabi SAW sama Sayyidina Zaid bin Harithah. Ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, sahabat yang pertama masuk ke dalam Islam dari golongan muda. Ya, ada beberapa, ada Sayyidina Bilal, ada Zaid bin Harithah, ada juga Sayyidina Ammar bin Yasir, tapi itu dari golongan lama, bukan dari muda. Baik, ya, ini sekilas kenapa diberangkatkan Islam. 3 kesedihan pada saat yang sama, di tahun yang sama, makanya disebut dengan tahun husni, tahun kesedihan. Pertama, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Kedua, istrinya yang mencinta meninggal. Yang ketiga, dakwahnya ditolak di Taif. Saya nggak panjang lebar, intinya ada satu malam ketika sedang tidur di rumah Ummu Hani. Riwayat yang jumhur ini di rumah Ummu Hani. Nabi SAW memberangkatkan Islam. Ya, berangkatkan. Ya, suratnya jelas, dalilnya jelas, surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini luar biasa. Kalau menceritakan kisah Isra ini paling panjang. Dalam hadis Bukhari itu paling panjang kisah Isra, 2 lembar setengah. Ya, kalau ceritain nggak sempat waktu ini udah dikit lagi habis. Intinya peristiwa Isra ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur Nabi SAW. Ya, menghibur saat sedang sedih yang luar biasa, dakwah ditolak dan bagaimana. Allah ingin menghibur Nabi. Dan juga salah satu hikmahnya Allah ingin memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Khadijah kecil, Abu Thalib kecil, linuriyahu min ayatina, bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaan, ingin menunjukkan kehebatan Nabi. Jangan-jangan lihat dunia kecil, naik ke langit pertama. Belum lagi planet-planet, belum lagi segala macam. Planet langit pertama, kedua, terus. Jangan kau bersandar sama manusia. Intinya begitu. Maksudnya mau, udah, gak usah khawatir. Mereka ini kecil. Ada aku, kata Allah. Linuriyahu min ayatina. Ini pegangan kita. Bahwa kita jangan bersandar kepada makhluk. Makhluk ini belum tentu sesuai dengan kemauan kita. Kita bersandar kepada Allah yang tidak sama dengan kita. Kalau kita bersandar kepada Allah, dirubah sama Allah bisa. Orang yang lain dirubah supaya sama kita bisa. Berbeda, dua orang berbeda. Ketika Allah yang satukan, tapi orang ini yang menyatukan tidak bisa. Semua kehendak Allah, kuncinya Allah. Makanya di sini diajarkan Rasulullah nggak usah takut. Khadijah kecil, ya, Abu Thalib kecil, kafir itu kecil semua. Ya, mustahil ada aku kata Allah. Nah, ini diajar kepada kita. Itu yang pertama, ya, salah satu hikmah atau mungkin yang tersirat. Nah, setelah semuanya itu, ya, panjang kisahnya bla 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 bla. Terus apa lagi yang ingin saya sampaikan di sini? Bagaimana keimanan kita diuji. Jangankan kita, sahabat aja banyak yang murtad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Apalagi yang baru-baru masuk Islam, dengan cerita Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, waktu sebulan, pulangnya waktu sebulan, 2 bulan perjalanan, belum lagi naik ke atas, belum lagi naik ke langit. Wah, iya, ngaco ini, ya, ngaco. Bagi yang imannya rendah, makanya saat itu sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam ini mencari siapa? Sayyidina Abu Bakar. Saat itu Sayyidina Abu Bakar sedang berada di kebunnya.
Sedangkan Nabi SAW lagi di Jabal Abi Qubais menyampaikan kisah Isra Mi'raj. Sahabat lari nyari kemana nih? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika ditemukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Abu Bakar cepat. Itu Nabi lagi menyampaikan kisah Isra Mi'raj ini. Dijadiin bahan tertawa. Dijadiin bahan olok-olokan. Lari Sayyidina Abu Bakar. Begitu lari, Abu Bakar lihat tuh kemana lagi ngomong apa itu? Ngaco. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, ini yang perlu kita pegang. Demi Allah, yakin dia luar biasa. Seandainya ada yang lebih aneh dari cerita itu, saya percaya. Itu mantap. Ini mah cerita kecil ya, ada yang lebih aneh lagi, saya percaya. Itu baru namanya iman. Makanya dijulukin as-siddiq, yang membenarkan. Pokoknya apapun itu keluar dari mulut Nabi SAW, percaya. Udah. Bahkan lebih hebatnya di dalam riwayat yang lain, ada satu riwayat mengatakan, seandainya saya melihat tembok warnanya putih, tapi Nabi bilang warnanya hitam, saya bilang hitam. Padahal itu warnanya putih. Tapi Nabi bilang hitam, saya bohongi mata saya untuk bilang hitam. Udah, usah. Imannya saya nawarkan top. Baik kata Nabi Muhammad SAW, seandainya imannya ditimbang imannya saya nawarkan sama iman seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bisa ditimbang, iman saya nawarkan dulu dong. Tok. Udah mentok. Nah ini yang perlu kita terima, bahwa agama ini bukan pakai akal. Bisa aja. Contoh, ya sedikit contoh. Kenapa air mani yang suci ketika keluar kita harus mandi, sedangkan air kencing ya, yang najis nggak perlu mandi? Nah, ini dari Allah SWT, ketentuan Allah, ya, syariat hukum. Ketika kencing najis nggak? Najis. Harus mandi nggak ya? Nggak harus, cukup dengan toharat, bersih cebok, selesai. Bersih kaki kita dari najis yang kita ada cipratan, selesai. Perlu mandi nggak kencing? Tapi kenapa air mani kalau keluar suci kok harus mandi? Hah? Kenapa? Ini udah kebetulan dari Allah, udah kita nih, akal kita nih nggak nyampe. Jawabnya gimana? Jawabnya dengan iman. Terima aja dulu. Itu dari Allah, dari Nabi. Terima, ambil. Nah sekarang jawabannya, kalau air kencing kita tidak najis harus mandi, kita kayak ujar. Habis kencing mandi. Jadi ikan betok tuh, ikan pakai ikan lele. Ini Allah Maha tahu bahwa air mani yang suci jarang keluarnya. Yang sering keluar baru nikah, udah gitu aja. Baru nikah, nah, sebulan 2 bulan, wah itu jos. Kalau udah setahun 2 tahun, mundur udah. Ya, kalau pribadi kita. Jadi begitu. Allah lebih mengetahui hambanya dibanding hambanya mengetahui dirinya sendiri. Kalau begitu apa yang dikasih dari Allah, terima aja. Contoh lainnya, satu paham ya? Di contoh kedua, kenapa ketika kita memakai khuf ini kayak mendirikan di kaki, ya, pada musim dingin. Nah, ini dipakai di zaman Rasul. Sekarang ini udah susah sebenarnya. Tapi kenapa khuf itu kalau berwudu yang dibasuh atasnya? Kenapa nggak bawahnya? Kan bawahnya yang injek najis. Kenapa kalau wudu cukup dibasuh atas? Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah,
agama itu bukan pakai akal, nggak bisa nerjemahin Al-Quran textbook pakai akal, nggak bisa nerjemahin segala sesuatu, nggak bisa ya, harus pakai iman. Terima dulu apa yang keluar dari Allah, yang dari Nabi terima cek, ntar baru dicari jawabannya ya, paham ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penyampaian ini bisa menambah iman kita kepada Allah. Walaupun mungkin banyak salahnya dalam nyampein, intinya tujuannya ingin menyampaikan bahwa enggak ada yang lebih hebat daripada Allah, dan enggak ada yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad SAW, dan enggak ada yang lebih unggul daripada sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Khadijah, luar biasa kita ya. Itu yang kita ikutin jalur mereka. Yang kedua, iman kita terima agama ini dengan bersih, baru kita jalan ini insya Allah. Kalau kita udah terima dulu, jalan ini mudah. Kalau kita ikut nyambung nih, ini bagaimana ya, oleh nanti lama lagi oleh ngomong macam lama lagi. Ada nggak yang begitu? Ada. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar datang dari Allah, yang salah karena perubahan saya sendiri. Kalau merupakan itu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah iman kita kepada Allah, menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita, dan mudah-mudahan dikuatkan kita untuk mengikuti Ahlul Bait dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.